Oke, Pak. Screen saya. Siap. Oke, saya buka dulu, Pak ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oke, yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak Herman Karim selaku pemateri kita pada hari ini, dan kepada seluruh peserta pelatihan Nesco Academy. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Nesco Academy. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya ya. Nama saya Asif dari Jakarta. Di sini saya sebagai fasilitator ya ingin menyampaikan beberapa hal tentang proses pelaksanaan kegiatan pada kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ingin menyampaikan program ini merupakan program mingguan dari PT Nesco Daya Utama ya, yaitu tentang awareness online training pada saat ini, yaitu mengambil tema analisis tool for safety management. Nah, pelatihan ini akan berlangsung selama 1,5 jam, sebagaimana yang telah kita jadwalkan, yaitu mulai jam 1 sampai jam setengah 3. Nah, adapun pemateri kita, yaitu Bapak Herman Karim, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan aku enggak, soalnya prediksiku enggak bisa jalan nih karena hujan kan. Mungkin langsung saja kepada Bapak Herman Karim untuk langsung memberikan materinya atau menjelaskan tentang materi kita hari ini. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Asif. Ya. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar ini saya mulai bagi materinya. Bisa dilihat materinya? Bisa, Pak. Kebetulan saya sudah dikirim duluan Pak materinya Pak dari Bumi ya. Siap, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berdoa dulu. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada 3 bahasanya, terserah yang mana yang mau dipilih. Saya biasanya lebih senang saya bahasa Inggris karena saya harus melatih lidah saya. Bagaimana mengucapkan bahasa Inggris. Oh my Lord, open my chest and ease my taste for me. Remove the impediment from my speech so that they may understand what I say. Oke. Amin, amin, amin. Kita laksanakan. Selanjutnya. Jadi ini ada berupa flowchart summary analysis tools for safety management. Jadi dalam mengelola keselamatan kerja, ini adalah flowchart-nya. Flowchart itu alirannya begitu. Alirannya yang harus dikuasai oleh orang safety atau oleh orang yang secara pribadi dia safety minded. Apa maksud safety minded? Yaitu orang yang berpikir safety gitu, ya. Pola pikirnya itu safety, K3. So di pola pikir K3 itu di dalamnya itu sudah termasuk segala macam itu, termasuk juga kepercayaan kita, ya. Tergantung apa kepercayaan kita, di sanalah kita merasakan adanya keselamatan gitu. Oke, jadi sertifikat yang akan kita keluarkan seperti ini. Ini sertifikat ini sebenarnya tanda
mengukuhkan saja kehadiran Anda di online training ini. Jadi ini sifatnya itu, so kata-kata sertifikat itu dari certify. Certify itu mengukuhkan, ya. So certifying your presence on this online training. Jadi itu maksud dari sertifikat, ya, dikukuhkan, dipertanggungjawabkan. Ya itu maksudnya itu. Sertifikat. Oke, semuanya keselamatan kerja, ya, mengenai lingkungan juga atau mengenai mutu, ya, semua dimulai dari ini, dari alam, dari keadaan yang seperti ini, tidak ada masalah di sini nih, aman, ya. Maka kita akan kelihatan di sini mulai terjadi interruption. Interruption itu gangguan, ya, gangguan teknologi. Maka selanjutnya kita atau manusia menerapkan minimal ada 3 sistem di sini, ya. 3 sistem karena ada gangguan teknologi, masuk teknologi mempengaruhi manusia, maka ada penerapan dari 3 sistem. Yang pertama yaitu ada manajemen keselamatan kerja ini. Jadi standar ISO 45001 atau dalam bahasa Indonesia juga kita punya, yaitu SMK 3. Manajemen SMK 3, Safety Manajemen Keselamatan Kerja. Ya. Sekarang kita lihat apa goalnya, apa tujuan utamanya, ultimate goalnya safety itu, keselamatan kerja itu, ya, yaitu adalah zero accident, tidak ada kecelakaan gitu. Jadi kecelakaan ini bisa diartikan juga penyakit akibat kerja, juga termasuk kecelakaan yang efeknya lama baru terasa, itu penyakit akibat kerja. Sudah itu apa lagi? Lingkungan. Lingkungan apa sasarannya, targetnya? Yaitu zero impact, tidak ada impact atau pollution atau dampak terhadap tanah, terhadap udara, dan terhadap air, ya, dampaknya. Nah, maka tidak ada dampaknya sama sekali dari kegiatan teknologi manusia. Itu. Sudah itu berikut adalah manajemen mutu. Manajemen mutu sasaran utamanya apa? Yaitu tidak ada komplain, zero komplain dari customer. So customer atau pelanggan dia membeli produk dari sebuah perusahaan. Jadi kalau quality 9001 ini, ya, kalau diterapkan di perusahaan ini tidak berupa suatu kewajiban. Jadi tidak ada sanksi hukumnya, tidak ada. Tapi kalau safety atau SMK 3 ini ada sanksi hukumnya nih. Jadi tidak bisa macam-macam ini. Ya kalau misalnya tegas dan kuat orang-orang safety di Indonesia, orang-orang tenaga kerja, ya, mungkin dampak dari keselamatan kerja juga akan berpengaruh. Sayangnya pertimbangan-pertimbangan membuat mereka tidak terlalu tegas, sehingga cenderung akan tetap terjadi kecelakaan di Indonesia ini. Tapi kita yang safety minded, yang berpikiran safety ini, tentu kita, lingkungan kita, dan tanggung jawab kita, daerah tanggung jawab kita itu kita pastikan sasaran zero accident ini semoga bisa tercapai. Itu maksudnya. Ya. Kalau lingkungan, yaitu zero impact ini juga semoga tercapai. Satu yang terakhir yaitu mengenai apa? Manajemen audit. Auditnya apa gunanya? Gunanya untuk memeriksa sesuai enggak rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya dari program-program safety, lingkungan, atau mutu. Kalau sesuai, ya itu bagus. Namun zero discrepancy ini tujuannya ada ketidaksesuaian antara pendapat yang mengaudit dengan yang diaudit. So masalah itu kalau misalnya terjadi pertengkaran, terjadi ketidaksesuaian pendapat bahwa dalam melakukan audit ini, maka itu sesuatu yang harus dihindari, nih, gitu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya temuannya misalnya 20, maka perusahaan juga ngaku, ya benar 20 Pak. Berarti dia kalau benar, dia bisa memperbaikinya. Itu sebenarnya audit. Kalau dia mengakui temuannya misalnya 10, ya oke Pak, kami akui temuan kami 10, kata temuan yang tidak sesuai kan, tidak sesuai rencana dengan pelaksanaannya, maka itu tidak ada diskrepansi, tidak ada pertentangan gitu. Jadi lancar. Karena tujuan utamanya
Yaitu dari audit ini untuk memastikan semua temuan ini disetujui oleh yang diaudit oleh perusahaan. Oke, itu sekilas mengenai apa? Ya. Oke, berikut yaitu ini flowchart summary analysis tools ini untuk safety management, yaitu itu tidak akan lepas dari hal-hal yang sudah biasa kita bicarakan mengenai keselamatan kerja. Jadi filosofinya apa? Kecelakaan ada penyebabnya. Ya. Di kecelakaan pasti ada penyebabnya. Tidak bisa dia terjadi begitu aja. Jadi bila penyebabnya dihilangkan, kecelakaan serupa tidak akan terjadi lagi. Ini prinsip yang harus dipegang oleh orang yang safety minded, oleh orang yang berpikir safety. Sudah itu yang berikut apa? Yang berikut 96% kecelakaan disebabkan apa? Anomali. Anomali itu berupa kerjaan yang tidak selamat atau kondisi yang tidak selamat. Jadi kerjaan yang tidak selamat ini akan kita lihat nanti satu-satu sebagai urutannya dari manajemen safety ini. Termasuk kondisi-kondisi juga. Jadi bagaimana penjelasan saya, cukup terdengar kah? Dengar, Pak. Mantap. Jelas? Dengar jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya. Oke. Jelas, Pak. Oke, bagus. Oke, jadi kita kembali lagi ke apa namanya nih? Ke circle atau ke lingkaran dari kegiatan kerja yang dituntut untuk terjadinya, untuk dapatnya kita keselamatan kerja yang mumpuni gitu. Jadi yang pertama ya kerjaan, pasti ada kerjaan, job, operasional, tentu berupa activity dia, tentu harus berupa activity. Sudah itu sedikitnya kalau activity pasti ada prosedurnya, tidak mungkin ada kegiatan tidak ada prosedurnya. Prosedurnya itu langkah-langkah mengerjakan kegiatan. Langkah-langkah mengerjakan kegiatan yaitu adalah prosedur namanya. Dari prosedur nanti ada job safety analysis, ya. Jadi job safety analysis ini menganalisa keselamatan kerja dari tiap-tiap langkah. Sudah itu kita kenali nanti hazard identification-nya. Sebenarnya ini dulu sini ya. Oke, hazard identification itu mengenali bahaya. Sudah itu kita nilai bahayanya ini, kita lihat bahayanya ini bagaimana tingkat risikonya. Ya, tingkat dari risiko bahaya tersebut. Selanjutnya kita lakukan kontrol, sudah itu kita review lagi hasilnya, maka kita bicarakan lagi di atas. Maka dia terus menerus ini. Ini yang dimaksud dengan plan, do, check, and action. Jadi kembali lagi dari awal, kita itu tidak bisa terlepas dari urutan ini, ya, dari flowchart ini, ya. Misalnya ada sangat eksplorasi, ya. Biarpun mendirikan rumah pasti ada sangat eksplorasinya. Biarpun sudah tersedia tanahnya, tapi tetap tanahnya itu kita explore dulu, kita lihat dulu yang bagaimana ini, miringnya bagaimana, ratakah, perlu timbunankah. Ini semua ini dieksplorasi. Suatu mulai development ini mulai membangun, ya kan? Dari pembangunan itu mendatangkan materialnya, mendatangkan ini, mulai orang-orang bekerja. Suatu ada production ini hal-hal yang kita dapatkan yang bernilai dari apa yang kita kerjakan sebelum ini, ya. Suatu ada saatnya mungkin, ada saatnya suatu saat nanti akan kita tinggalkan tempat itu. Jadi tidak lepas dari urutan seperti itu. Setelah itu yang penting juga, yang paling penting juga kita pahamin ya, semua kecelakaan itu tidak akan lepas dari gambaran yang seperti ini, ya, bahwa tidak bisa masuk kerja akibat kecelakaan, ya. Ini tidak meninggal ya, tapi cuma akibat kecelakaan itu tidak bisa masuk kerja. Berarti tidak produktif lagi orang tersebut. Kalau tidak produktif dan kalau banyak orang yang tidak produktif, cenderung perusahaan itu akan rugi. Kalau rugi perusahaan, kalau semua perusahaan di Indonesia rugi berkepanjangan, maka kemiskinan akan terasa bagi rakyat suatu bangsa. Jadi ada hubungannya nih, keselamatan kerja ini dengan produktivitas manusia. Produktivitas ini yang paling penting. Ya, yaitu nilai kita sebagai manusia. Itu adalah produktivitas kita. Di sini kelihatan, ya, yang paling besar itu, yang paling tinggi itu ini 27,5%, ya. 27,5% ini apa? Ini kontak. Kontak ini maksudnya itu seperti tabrakan, seperti terjepit.
seperti kita kontak dengan corona, itu termasuk itu ya, kontak dengan hazardous material. Suatu kontak dengan api, dengan listrik, ya kita kontak dengan listrik. Jadi kecelakaan yang disebabkan itulah yang paling banyak, ya 27,5%, dan membuat orang itu tidak bisa kerja dan tidak produktif. Suatu 27,4%-nya apa? Ini dekat aja dengan kontak ya. Tapi 27%-nya apa? Ini orang yang memaksakan diri, ya. Sifat-sifat orang yang memaksakan diri, misalnya bawa mobil berlebihan dari yang seharusnya. Suatu mengangkat sesuatu berlebihan dari yang seharusnya, ya. Misalnya dia cuma mampu anatominya cuma mampu mengangkat cuma mungkin 30 kg. Tapi diangkatnya 50 kg, ya. Dan waktu kerja juga misalnya orang tuh batasan waktu cuma 8 jam, tapi dia lembur berkepanjangan tiap hari. Ini yang dimaksud dengan overexertion. Banyak contoh-contoh dari overexertion nih. Ya, banyak betul. Jadi menjangkau sesuatu yang melewatin kemampuan kita, maka akhirnya kita jatuh atau gimana. Sedangkan yang merah ini cuma 12,5%, dan yang sifatnya itu tidak terdeteksi. Ya, penyebabnya itu tidak, artinya dia bermacam-macam dan macam-macam sifat kecelakaannya, namun tidak disebutkan istilahnya, disebutkan cuma all other aja, all other, semua yang lain-lain gitu. Namun kalau dilihat secara spesifik yang lain, yang kuning misalnya, ini ada orang jatuh pada permukaan yang sama, ya. Permukaan yang sama itu misalnya terkait kakinya, ya. Pokoknya permukaan itu sama. Kalau yang hitam ini 5,1, ini yang jatuh dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah dia. Fall, lower level, jatuh dari atas ke bawah. Itu jatuh juga. Kalau di atas ini, yang kuning ini juga jatuh, ya. Tapi permukaan yang rata gitu, di lantai, di jalan, di aspal, di mana, ya. Di sini kita tahu ini, kenapa orang bisa jatuh? Lebih banyak orang jatuhnya di permukaan yang rata, di permukaan yang sama daripada permukaan yang dari yang tinggi yang ke bawah gitu, yang hitam ini. Di sini kalau kita mulai memikirkan, kalau kita seorang yang safety minded, kita tahu nih bahwa apa? Bahwa orang itu sebenarnya itu kecelakaan itu lebih banyak terjadinya akibat kelalaian aja, ya. Terkait kakinya karena dia tidak terlalu melihat. Ini hal ini disinggung nanti ini di apa ini, di materi ini. Kalau di bawah ini juga exposure, ini terpapar ke zat kimia, terpapar ke panas, terpapar ke X-ray, ya bisa juga. Satu ini tindakan repetitive motion. Jadi ini semuanya sifat-sifat dari kecelakaan. Ini bentuk persentase dari kecelakaan di industri. Kalau ini kita lihat semuanya penyebab kecelakaan ini, penyebab cedera itu dimulai dari orang itu sifatnya itu bagaimana, ya, background hidupnya, ya. Background dari keluarganya bisa dia terbentuk sifatnya yang cenderung menjadi salah gitu, ya. Kalau dia sudah sifatnya sudah begitu, ya, kesalahan dari pribadinya, maka dia akan cenderung terlibat dengan tindakan yang tidak aman dan kondisi-kondisi yang tidak aman yang dilakukannya, ya. Maka otomatis akan terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan terjadi, maka timbullah cedera, ya. Oke, ini maksudnya. Dan kita juga di PT Nesco ini kita mempunyai apa nih, kursus bahasa Inggris yang bahannya itu ujung-ujungnya akan diarahkan ke keselamatan kerja. Sedangkan grup ini tidak usah bayar, asal rajin aja ikut itu bagus, ya. Sekarang aja yang terdaftar cuma baru 20 orang, 30 orang kalau salah saya, dan yang hadir cuma 15 orang. Dan pelatihan kursusnya baru 3 kali kita lakukan, ya. Saya juga heran kenapa orang tidak tertarik dengan bahasa Inggris. Karena kalau saya yang sudah umur udah lama berpengalaman banyak, bahasa Inggris ini akan sangat dibutuhkan dalam safety ini, ya. Safety ini tidak akan lepas dari bahasa Inggris. Kenapa? Karena safety ini sebenarnya originalnya itu bukan dari Indonesia, dia datang dari luar semua, ya. Dan kita masih tetap luar itu dijadikan benchmarking istilahnya, jadi contoh, ya, dalam masalah safety ini.
Ya, itu. Oke, jadi you are welcome to join the class bahasa Inggris free. That's up to you. If you want to improve your English, you are welcome. Sebab kalau saya pribadi yang ngajar, saya sudah ngajar bahasa Inggrisnya dari sangat muda sampai sekarang saya tetap aja. Sebelum corona saya juga ngajar di kontraktor Trakindo ya di Balikpapan. Oke, sekarang perlu juga kita bicarakan sedikit mengenai biaya kecelakaan ya. Biaya kecelakaan ini ya yang sebenarnya yang tersembunyi itu banyak seperti gunung es di laut ya. Itu bisa sampai 5 sampai 50 dolar ya. Padahal biaya yang sebenarnya $1 cuma biaya yang kelihatan. Biaya pengobatan, gaji, biaya asuransi, ya mungkin $1 aja cuma. Tapi yang tersembunyi ini dari kerusakan gangguan, kerusakan peralatan sampai gaji terus dibayar nih sampai ini bisa 50 kali dari yang $1 ini. Dan ini terbukti. Jangan sampai salah paham ya. Ini sebenarnya rata-rata dunia ya ditetapkan ya. Kenapa? So pada yang kita alami sendiri mungkin kenyataannya $1 mungkin paling-paling yang tersembunyinya $3 karena kecil aja. Tapi bayangkan saya juga ngalamin sendiri di pabrik semen ya. Orang kecelakaan cuma makan waktu setengah sampai 1 jam aja sehingga stop semua alat kan, conveyor stop, truck stop, crusher stop, semuanya stop itu sekitar hampir setengah sampai 1 jam. Dihitung dengan duit mungkin ada cuma 200 kali dari orang yang cuma kesleo kakinya. Kesleo kakinya kenapa? Dia naik ke conveyor belt mau nyebrang, tahu-tahu tergelincir, jatuh, kakinya terkilir, ya. Dan dia terpaksa stop kerja dan dibawa ke tukang urut dan biayanya paling banyak cuma 500.000 aja karena diurut dan setelah dia di rumah 2-3 hari. Namun yang stop hampir 1 jam ini apa? Conveyor belt, ada berapa 6-7 truk sudah itu crusher stop, semuanya tuh orang sibuk ngurus sana dia ngurus ini selama 1 jam itu dihitung duitnya tuh mungkin 100 kali dari yang terkilir tadi. Ini maksudnya perbandingan rata-rata dunia kecelakaan itu rata-rata dunia itu 50 kali dari yang kenyataannya gitu. Ini penting dipahami oleh orang yang peduli dengan safety minded personal like you are ya. Oke, kita mulai. Summary analysis tools. Ini consequence ini dampaknya ya, dampaknya apa sebenarnya yang sudah terjadi ya, apa yang sudah terjadi atau apa yang dapat terjadi. Ini yang harus kita pikirkan dari awal ya. Misalnya potensi actual ya. Ini potensial ini juga kita harus pahami dulu. Potensial kalau dalam kondisi yang seperti ini palu ini belum memukul ke sini, maka ini energinya ini potensial, dia belum terjadi tapi berpotensi. Itu maksudnya di sini ya. Jadi berpotensi. Jadi apakah kenyataan atau berpotensi, maka bahaya yang tidak kita kenali ya, bahaya yang tidak kita kenali ini bisa menjadi penyebab suatu kecelakaan. Jadi bahaya yang tidak kenal. Jadi kesimpulannya apa? Kita wajib mengenali bahaya gitu. Jadi yang dampak dari potensial hazard tadi ya, itu adalah cedera, illness, sakit akibat kerja, damage or loss of containment. Jadi rusak atau terhambur barang-barang, terhambur tempatnya, terhambur petinya, boxnya atau apa. Ini akibat kecelakaan kan, maka terjadi kerugian. So kerugian ini bukan cedera aja, itu maksud di sini. Suatu terhadap orang juga ya, suatu aset produk atau improvement aset produksi lingkungan itu bisa. Suatu reputation ya, reputation untuk suatu perusahaan juga sangat very serious ya, sangat tidak bisa diterima. Oke, jadi kalau kita lihat ini bentuk potensi ya, potensi energi ini ya, energi yang berbahaya potensinya. Sudah itu kalau ini kinetic energy yaitu sudah ada gerakannya, gerakannya kinetiknya kan dari energi ini nih ya. Kalau di bawah ini mechanical energy yaitu energi yang sudah berupa mekanis, dia sudah bergerak, dia sudah membuat paku ini terdorong, itu yang mekanis.
Jadi di sini ada 3 energi yang harus kita pahamin dalam konsep safety. Ya, ini penting pun. Suatu kalau ini pertanyaan penting, konsep dasar ketiga ini sudah harus bagi orang safety minded personal, ya, safety minded just like you are, maka Anda harus tahu what's the purpose apa undang-undang dan peraturan ketiga, apa tujuannya, kenapa perlu mengendalikan risiko bahaya, ada definisi bahaya, dan semua pertanyaan ini nanti akan kita lihat satu-satu dan kita lihat bagaimana ujung-ujung dari analisa flowchart analisa ini. Suatu kejadian, ya, bagaimana terjadinya? Ini harus kita pikirkan sekarang. Bagaimana terjadinya? Ya. Dan disebabkan apa? Jadi terjadinya mungkin seperti tadi, ada hubungan dengan kinetic energy tadi ya, kinetic atau potensial energi ya. Mungkin terjadi struck against or struck against tertabrak ya, fall to different level ya. Jatuh dari level yang berbeda seperti yang saya bilang tadi. Atau mungkin juga fall on the same level. Ini slip karena terkait kakinya atau bagaimana, suatu terperangkap atau diantaranya atau terjepit bisa saja. Ya. Suatu bekerja di daerah-daerah yang tidak enak, sempit. Yang ini adalah bahaya, salah satu bahayanya adalah bahaya ergonomis. Ketidaknyamanan pada tubuh karena posisi waktu kita melakukan pekerjaan itu tidak nyaman. Gitu. Ya. Suatu ada generation discharge of waste or pollutant. Ini ada apa hubungannya nih? Itu adanya polusi-polusi yang keluar dari mesin, misalnya asap, ya. Suatu termasuk juga panas, ya, panas, atau termasuk juga getaran, ya, getaran dari mesin yang nyala, yang berjalan itu termasuk polusi, ya, kalau berlebihan. Jadi yang dimaksud pollution, ya. So the meaning of this pollution is something yang membuat terjadinya perubahan atau terjadinya gangguan kepada kenetralan yang kita miliki, kenetralan lingkungan, kenetralan apa saja. Terganggu olehnya, maka itulah yang disebut dengan polutan atau pencemaran ya, pencemaran. Sudah keluar dari standar yang seharusnya, itu sudah bentuk pencemaran. Jadi tidak akan lepas dari hal-hal begini. Ini yang perlu kita pahamin. Sekarang pertanyaan berikutnya, kejadian itu bagaimana terjadinya gitu, ya. Disebabkan apa? Yang pertama, ya. Ini terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau standar, ya. Pelanggaran terhadap undang-undang dan standar ini sebenarnya sangat serius, ya. Kadang orang tidak ngerti. Semua itu ada standarnya. Standar itu yaitu patokan atau ukuran yang sudah ditetapkan. Kalau melebihi dari standar itu berarti sudah tidak dijamin lagi. Contohnya misalnya kan, mobil kita punya standar dengan kecepatannya paling tinggi cuma 200 km per jam. Tapi karena jagoan dia sopirnya, dia menganggap diri jagoan, dia lajukan kecepatannya misalnya 250 km per jam. Itu sudah melebihi standar, tidak boleh lagi itu. Standar terhadap muatannya juga. Standar terhadap tekanan bannya juga. Standar tekanan ban itu ditentukan pabrik misalnya 30. Maka 30 PSI, maka dikasihnya angin karena bebannya berat katanya. Beban aja sudah ada standarnya, tidak ada aturan, sudah tidak apa. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap aturan-aturan di lapangan kerja atau pelanggaran terhadap standar, itu sudah akan menjadi penyebab dari suatu kecelakaan. Ini maksudnya. Jadi melanggar aturan setempat ataupun standar-standar yang ditetapkan. Suatu berikutnya apa? Ini terpapar atau kontak dengan panas, dengan kimia, dengan radiasi, dengan electricity, ya. Ini kontak kita. Ini juga sesuatu penyebab bagaimana terjadinya suatu kecelakaan. Dan berikut apa? Yaitu terpapar ke kebisingan, ke oksigen defisiensi. Jadi oksigen defisiensi ini yaitu terpaparnya kita ke tempat di mana oksigen itu kurang dari seharusnya. Oksigen itu di permukaan udara, di permukaan laut itu kalau nggak salah 20,99%. Ya, udara di tempat kita duduk sekarang ini itu sekitar 20,9% kalau nggak salah
atau taruhlah 21%. Itu udara normal. Kalau kita hirup udara, kita lepaskan lagi kan dari hidung, itu menjadi 17%. Kalau tidak salah saya, 17%. Ya. Jadi sekarang ada kelemahannya kita pakai masker itu sebenarnya. Kita menghirup oksigen apa ini? Maksudnya oksigen yang sudah terpakai ya. Mungkin nilainya menjadi CO2. 19 atau 20 ya. Maka ini akan sangat mempengaruhi juga. Jadi kita kalau memakai masker itu terus-terus satu harian tidak lepas-lepas dari hidung kita, dari muka kita, itu juga akan mempengaruhi kesehatan itu. Ya, ini penting juga dipahamin ya. Sudah tuh, jadi terekspos ke kebisingan, kekurangan oksigen, ya, nilai oksigennya. Ini juga bisa. Suatu overstress, jadi melewatin batas, ya. Sama dengan yang bilang tadi overexertion, ya, yang nilainya 26% kah, ya, daripada suatu overload. Jadi overloadnya berlebihan bebannya itu, ya, seperti yang bilang tadi. Mobil misalnya cuma daya angkatnya ditetapkan pabrik standarnya 2,5 ton, tapi kita isi sampai 4 ton. Itu sudah menjadi penyebab suatu kecelakaan. Ini yang perlu kita pahamin. Suatu exercise atau irregular hour of work. Jadi eksesif atau jam kerja yang ditetapkan. Saudara mungkin tahu, kita ditetapkan jam kerja itu 8 jam per hari. Itu bukan maunya orang Indonesia itu standar dunia, ya. Itu namanya time wage average, ya. Time wage average. Bahwa orang tuh bekerja siang hari itu 8 jam. Kalau malam itu kalau nggak salah 7 jam. Itu dijadikan undang-undang perburuhan atau undang-undang tenaga kerja, ya. Jadi 8 jam itu. Jadi 8 jam itu juga perhitungan bahwa orang tuh harus istirahat tengah hari untuk makan siang. Itu ada morning break-nya 15 menit atau 15 menit afternoon break-nya. Itu sudah standar, itu sudah diatur sedemikian rupa, dan kita tuh tidak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu harus ada izin khusus dari Depnaker. Jadi kalau orang berlebihan lemburnya itu suatu pelanggaran sebenarnya itu. Harus ada izin khusus. Tidak boleh perusahaan memaksa orang untuk supaya lembur. Ya. Oke. Jadi berlebihan jam kerja itu sangat bisa menjadikan penyebab itu kecelakaan. Itu maksud di sini nih, ya, yang harus kita bahas. Jadi di sini ini kan tadi dilihat bahwa overexertion yang biru 27,4%. Jadi kelihatan di sini nih, overexertion ini hal yang sangat serius. Ini melebihi standar yang sudah ditetapkan. Itu maksudnya di sini. Jadi penyebab langsung, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tindakan tidak selamat itu sebagai penyebab langsung, immediate cause. Ini penyebab langsung ini bisa membawa kendaraan tanpa wewenang, ya. Ini harus kita awasin, harus kita perhatikan, dan jangan sampai ada yang melakukan seperti itu, seperti yang sebelumnya tadi juga. Jadi tidak ada wewenang, ya. Tidak punya wewenang sama sekali dia melakukan pekerjaan, dia tuh membawa kendaraan, ya, operating equipment. Sudah itu kurang perencanaannya, personalnya, atau job hazard analisisnya tidak ada. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, itu harus ada rencananya, harus ada perencanaannya. Kita udah tahu, ya, dari awal seorang safety minded. Misalnya dia melakukan pekerjaan apa? Melakukan pekerjaan memasang tiang, ya, memasang tiang yang tingginya misalnya 10 meter, ya kan? Dan tenaga kerja ada 2 orang. Alat juga ada sudah untuk angkutnya, kren mobil kren. Itu harus ada planningnya, harus ada perhitungan bahaya yang ada di saat melakukan pekerjaan tersebut. Itu maksud tadi, ya. Jadi kurang perencanaan bisa menimbulkan suatu kejadian yang tidak selamat atau kecelakaan. Sudah itu apa? Sudah itu tidak adanya peringatan-peringatan, ya, terhadap apa saja dalam. Jadi tidak ada yang diingatkan, tidak ada yang dijelaskan, tidak ada yang diinformasikan. Dan
untuk memahami adanya peringatan, untuk adanya peringatan-peringatan ya. Ini akan juga bisa menimbulkan terjadinya penyebab langsung kecelakaan. Suatu apa lagi? Ini inappropriate speed ini atau mistiming. Jadi speed ini bisa aja, misalnya terlalu lambat ya, kecepatan ada orang terlalu lambat dia bisa terjadi kecelakaan. Terlalu cepat bisa juga terjadi kecelakaan. Suatu mistiming ini tidak tepat waktunya mengerjakannya ya. Misalnya contohnya kita menyeberang jalan, ada mobil lewat banyak ya. Sekarang kita mistiming, tidak tepat waktu kita mau menyeberang ya. Ini mungkin saudara sudah bisa paham kayak ini, tapi ini bisa menjadi penyebab suatu kecelakaan. Ini bentuk yang jelas saja ya, tapi dalam bentuk lain, dalam pabrik-pabrik yang ramai, ini bisa saja terjadi tidak tepat waktunya. Menghindar, tidak tepat waktunya untuk melepaskan tangannya dari sesuatu yang berputar. Ya. Walaupun pekerjaan itu prosedurnya dia harus ngadapin yang berputar itu, tapi dia lalai, bisa saja terjadi kecelakaan. Suatu berikut adalah jalan pintas. Dia senang membuat jalan pintas. Yang saya ceritakan tadi, conveyor belt tadi itu kena jalan pintas. Dia tidak mau lewat ke bawah, karena ini kejadian sebenarnya nih. Dia melewat di atas saja, tidak mau. Dia ngambil jalan pintas, maka dia terjatuh. Maka dia jatuh di conveyor belt tersebut, akibatnya itu. Ini sekadar contoh aja. Sudah itu menggunakan alat yang rusak. Ya, alat yang rusak misalnya apa? Ini sering terjadi, karena saya juga orang lapangan ya, dulunya. Itu misalnya palu. Palu ini diganti tangkainya udah rusak, yang dari pabrik tangkainya kayu bagus, diganti aja sama kawan, pasangkan tidak kuat ya. Palu tersebut waktu sedang memukulkan palu tersebut lepas kepala palu tersebut lepas dari tangkai ya dan menimpa seseorang ya. Ini kejadiannya. Kalau equipment bisa saja mengenai karena equipment itu ada rusaknya, misalnya apa rusaknya? Remnya tidak ada misalnya, kan rusak. Di bawahnya juga ada, sering terjadi kecelakaan gitu. Jadi menggunakan alat atau peralatan yang salah. Yang salah itu tidak sama kekuatan yang diharapkan. Jadi simpulannya apa? Dari yang kita bicara itu hazard identification, risk assessment, dan determine control ini sangat penting. Dari kegiatan kerja kita harus mengenali bahayanya. Dari suatu kegiatan kerja kita harus mengenali bahayanya. Kita nilai risiko bahaya tersebut, apakah level risikonya tinggi kali atau sedang atau rendah. So tujuannya hazard risk management ini tujuannya adalah untuk mengetahui risikonya bisa diterima atau tidak. Ini sebenarnya. Dari suatu pekerjaan, setelah tahu kita tingkat risikonya, apakah tingkat risiko ini bisa kita terima atau tidak. Kalau tidak terima, harus diterapkan kontrolnya. Ya. Harus diterapkan pengendaliannya. Ini akan kita bahas. Mungkin sebagian saudara sudah tahu dari apa yang saya bicarakan, maka ini penting. Jadi ini ada juga bahaya di tempat kerja ya. Bahaya di tempat kerja itu misalnya orang tuh ini bekerja yang dibilangkan di sini nih di tempat kerja itu bercanda kasar ya. Bercanda kasar itu dalam istilahnya nih horseplay. Saya di tahun 80 saya waktu di Freeport kerja dulu saya lihat waktu di tempat menunggu tram ya, tram untuk naik ke puncak iceberg namanya. Itu tram itu bisa 70 orang naik di atasnya itu berdiri ya rapat. Itu di sana itu tertulis no horseplay. Saya baru masuk di sana saya nggak ngerti. Saya bisa bahasa Inggris ya lumayan waktu itu, tapi istilah itu nggak ngerti saya horseplay. Tahu-tahu horseplay itu maksudnya orang yang main-main bercanda kejar-kejaran atau bergelut di tempat-tempat kerjaan. Itu sesuatu yang unsafe, sesuatu yang berbahaya. Itu maksudnya. Dan bisa menimbulkan lost time days. Lost time days itu yang kita bicarakan awal tadi. Hilang hari kerja karena dia harus istirahat di rumah, ya, menjadi orang yang tidak produktif. Ini bentuk-bentuk himbauan, ya. No horseplay at work. Tidak boleh bekerja tidak boleh main-main bercanda kasar di tempat kerja. Ya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya immediate cause apa? Penyebab langsung. Kenapa bisa terjadi penyebab langsung? Jadi penyebab langsung ini, ya, ini kelanjutan dari unsafe act tadi ya. Ini tindakan tidak selamat
Jadi bisa berupa apa? APD tidak memadai, ya. Ini unsafe juga nih. Tidak memadai itu maksudnya mungkin tidak terpasang dengan benar, atau juga standarnya sudah tidak benar, sudah kadaluarsa. Pokoknya tidak memadai. Suatu berikutnya apa? Gagal melakukan pemuatan yang benar. Ini cenderung menimbulkan kecelakaan. Ya. Maksud di sini apa gagal melakukan pemuatan nih? Ini memuat truk misalnya kan, tapi berlebihan dari standarnya. Atau prosedur memuat itu sendiri sudah menimbulkan bahaya dan akan terjadi potensi kecelakaan. Itu maksudnya. Jadi dalam memuat saja, soal memuat sesuatu barang harus ada prosedurnya. Muatan beratnya juga harus sesuai standar. Satu incorrect lifting methods. Nah, ini juga menarik. Lifting methods ini, ya, ini berhubungan dengan crane, dengan lifting, rigging, ya. If you know something about this lifting, ini sangat berbahaya dan saya sering mengajar. Saya mengajar lifting itu tahu nggak di mana? Saya pernah mengajar di Brunei, pernah mengajar di Singapura dengan kapasitas 2.500 ton. Crane barge, ya, besar betul. Saya mengajar rigging di sana. Rigging atau lifting ini sama, Pak, bahayanya sangat serius. Di Indonesia ini paling sering terjadi. Ya. Dan banyak, kita juga akan melaksanakan training 2 jam ini untuk lifting ini. Mungkin dalam waktu dekat saya bicara nanti sama host kita Pak Asif untuk melakukannya. So di sini akan kita bicarakan mengenai safety, faktor safety, ya. Faktor safety itu apa? Suatu standar itu apa? Standar untuk lifting gears itu, alat-alat lifting itu apa? Karena ini yang akan menyebabkan incorrect lifting method, maka akan terjadilah suatu kecelakaan. Incorrect position for test. Nah, ini bagus. Apa maksud dari posisi melakukan kerja tidak benar, tidak pas? Ini apa bahayanya kira-kira? Sekarang kita tidak berhadapan, ya. Kalau saya berhadapan di kelas, langsung saya ajukan pertanyaan ini, maka kalau yang bisa jawab pas sesuai yang dimaksud, maka dia dapat hadiah. Kalau di sini kayaknya enggak juga. Iya. Nah, saya sering gitu. Ya. Jadi apa maksud di sini? Posisi melakukan kerja tidak benar. Apa nih maksudnya? Di mana ditaruh nih? Di undang-undang mana? Dan apa istilahnya kalau di undang-undang itu? Mungkin saudara, atau mungkin juga ada yang tahu yang mana, saya enggak berhadapan dengan saudara, tapi saya bilangkan di sini, ini adalah keserasian. Ya, di Undang-Undang 1970 ada ini. Ini adalah hubungannya dengan manual handling, ya, atau berhubungan dengan bahaya ergonomis. Jadi bahaya ergonomis itu yaitu ketidaksesuaian atau ketidakserasian antara posisi kita bekerja atau alat-alat kita bekerja dengan diri kita, dengan anatomi tubuh kita, ya. Atau posisi kerja yang krem, yang sempit, yang bagaimana, ini posisi yang tidak benar bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, jadi ini tindakan tidak selamat juga itu namanya, ya, incorrect position ini. Sekarang kan selanjutnya mengenai ini, ya. Jadi kalau tambah tinggi berbahaya, tingkat bahayanya, ya, jadi tingkat kelengkapan APD tergantung dari tingkat risiko bahaya. Kalau untuk kita yang biasa aja, kita mungkin perlu masker dengan menjaga jarak aja, ya. Suatu cuci tangan berkepanjangan. Tapi kalau untuk pekerja medis, ya, pekerja medis yang berurusan langsung dengan pasien-pasien corona, maka pakaiannya itu kayak astronot. Ya. Ini maksud dari ungkapan di sini. Kelengkapan APD atau PPE tergantung tingkat risiko. Karena tingkat risiko mereka itu, ya, petugas medik tidak sama dengan kita yang memikirkan diri kita aja. Yang penting sudah kita pakai masker, kita menjaga jarak, setelah itu kita cuci tangan dengan bersih terus, ya. Itu sudah cukup. Maksud saya sudah appropriate, ya, appropriate sudah pas. Tapi kalau kerjaannya sudah sangat serius, lengkap. Oke, jadi penyebab langsung, sekarang kita bicara kenapa tidak terjadi. Ya. Kenapa itu terjadi? Maksudnya kenapa itu terjadi? Immediate cause ini penyebab langsung.
Ini akibat unsafe act juga ya. Kenapa? Tidak mengikuti prosedur. Ya, seperti yang saya bilang tadi, SOP atau prosedur, ini langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Sekarang melakukan pekerjaan itu tidak kita ikuti langkah-langkahnya. Kan bisa timbul kecelakaan, itu maksudnya di sini. Ya. Jadi tidak mengikuti prosedur dan terus. Sekarang prosedur ini, SOP ini, kalau kita definisikan, yaitu adalah langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan yang paling efektif itu prosedur, dibikin dan tertulis. SOP. Karena melalui SOP itu juga kita bisa tahu apa saja bahaya yang terkandung dari pekerjaan tersebut. Ini yang perlu dipahami oleh safety-minded person like you people. Satu, tidak diperhatikan atau salah menilai atau memutuskan sesuatu. Ini bisa juga terjadi. Ini berupa unsafe act juga. Ya, tidak diperhatikan bisa salah menilai atau memutuskan. Suatu bekerja di peralatan yang sedang bergerak, ya, mesin sedang berputar. Mesin sedang berputar, ini pernah kejadian sama saya nih, ya, tempat salah seorang mekanik. Dia bekerja di kompresor, dia kompresornya nyala karena orang sedang menggunakan anginnya. Jadi kompresor tidak dimatikannya. Dia lihatnya charging sistemnya, sistem pengecasannya, baterainya tidak bagus. Jadi dia intip-intip, ya, melihat ada kabel lepas enggak. Dilihat-lihatnya gini-gini kan, dipegang-pegangnya, tahu-tahu jarinya tuh disambar oleh kipas mesin tadi, hampir putus. Karena dia bekerja pada operational equipment. Seharusnya dia stop dulu, ya, di stop dulu. Sama harusnya bekerja itu untuk amannya ini menggunakan kita lotto program, lockout dan take out, ya, untuk memastikan tidak ada hazardous energy. Ya, hazardous energy itu energi yang berbahaya. So, mesin berputar, ya, dengan kipasnya berputar, sesuatu yang berputar itu hazardous energy, itu ada energi yang berputar. Itu maksud di sini. Jadi bekerja pada peralatan yang jalan yang sedang berputar, to impair ability. Apa nih yang dimaksud dengan impair ability? Ya, ini seseorang yang punya ability, ya, kemampuannya itu tidak lengkap gitu. Mungkin setengah pintar aja dia, kurang mampu dia, ya, kurang mampu. Itu that's mean impaired ability, ya. If someone near you, someone of your subordinates working, tapi Anda baca dia tuh impaired ability, kurang mampu, jangan pakai dia, pakai orang yang benar-benar sudah mampu. Nah, ini kembali lagi masalah horseplay tadi, ya. Horseplay itu orang yang main-main di tempat kerjaan, kayak kawan ini, ya, bor listrik nih, diacung-acungkannya ke orang, ya. Ini berbahaya karena bisa terlanjur. Suatu maka atau taking shortcuts, ini jalan pintas. Jalan pintas juga sangat, jangan, itu kawan tadi itu kan jalan pintas itu yang melalui conveyor belt, dia tidak mau turun ke bawah, naik tangga, turun tangga, naik tangga lagi, akhirnya terjadi sesuatu yang sangat merugikan. Suatu precondition. Apa ini maksud precondition? Ya. Precondition yaitu kondisi awal dari seseorang, ya. Kondisi awal dari seseorang itu perlu. Misalnya seseorang secara pribadi ya tuh kurang ilmu, ya, kurang pengalaman. Itu sama dengan precondition dari orang tersebut. Jadi kondisi yang tidak mendukung, ya, itu bisa terjadi. Maka untuk seorang personal yang bekerja, dia harus mempunyai apa ini sifatnya, what makes person competent ini, knowledge, ya, pengetahuan, skill, kecakapan, keahlian, ability, kemampuan, and then training, dia mendapatkan training, suatu education, pendidikan yang mendukung, ya, suatu pengalaman, experience. Yang terakhir adalah authority. Authority ini kalau dia istilahkan sama kita itu license atau SIM, ya. License itu artinya adalah wewenang. Saya pernah nonton film dulu waktu masih muda, ya, License to Kill, ya. Itu siapa tuh bintangnya?
License to kill berarti dia tuh berwenang dia membunuh orang. Dia tidak perlu dia mempermasalahkan, tapi dia sudah mendapat authority, ya authority ini kewenangan dari pemerintahnya bahwa dia tuh bisa membunuh orang. Nggak diproses gitu, bayangkan aja hebatnya. Jadi license to kill istilahnya kan. Jadi kalau saudara a license, fully license in driving a car, it will be no problem. Ya, Anda akan tidak masalah karena you have been licensed to drive a car. Jadi itu maksud di sini. Jadi itu personal factor, itu adalah faktor-faktor manusia. Kurang pengetahuan, kurang pengalaman, kurang relevan skill, yaitu kepandaian atau kepintaran yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Ya, lack of relevant skill, suatu stres orangnya, ya bebannya banyak misalnya bisa saya suatu improper motivation, jadi motivasinya tidak jelas gitu orangnya, ya dia mengerjakan sesuatu tapi motivasi kerjanya itu tidak jelas, dan itu bisa penyebab juga suatu abuse improper use of tools and equipment. Ini salah guna, menyalahgunakan tools, ya misalnya paling sederhana apa, menggunakan kunci untuk memukul, nggak digunakannya palu. Saya sering itu ngadepin, karena saya orang mekanik dari awalnya dulu. Ada orang, saya juga terbiasa, tapi setelah ditegur oleh bos saya, orang Belanda, hebat betul dia. Dia memberikan standar kerja yang bagus sama saya, untuk diri saya, gitu, untuk saya dan teman-teman. Maka memegang palu aja itu enggak, dari mungkin kita sekitar 15 orang, satu orang pun ada yang benar megang palu. Ya, ada aturannya megang palu itu. Itu yang saya pelajari dari dia. Jadi salah kita menggunakan palu itu bisa merusak kita, ya bisa membuat cedera pada diri kita. Itu yang dimaksud di sini nih. Jadi tentu seorang safety minded person, khususnya orang safety, mempunyai hal-hal ini sangat sangat tajam gitu ya. Itu misi dari materi ini sebenarnya itu. Suatu precondition. Kondisi awal, ya kondisi awal. Kenapa unsafe act dan unsafe condition itu terjadi? Nah, ini kondisi sebelum kecelakaan. Kenapa terjadi kondisi yang tidak selamat atau yang tidak atau tindakan yang tidak selamat itu bisa terjadi? Kok bisa timbul gitu? Kenapa? Ini pertanyaannya. Jadi ada personal factors yang harus kita lihat di sini. Mungkin ya, yaitu memory failure. Memory failure itu orangnya pelupa, tidak ingat lagi, ya mudah lupa dia, ya lupa atau gagal mengingat, itu bisa aja. Itu sebagai precondition dari a personal who wants to do the job, ya karena dia sebagai personal factor, maka dia lupa dan gagal atau gagal mengingat. Itu bisa saja disebabkan hal-hal yang lain, ya. Suatu change of task condition. Jadi dengan perubahan tugas, kondisi kerja dan lingkungan juga bisa menyebabkan timbulnya sebagai precondition, ya kondisi awal dari akan timbulnya suatu kecelakaan. Suatu pre-existing personal condition, ya. Ini manusianya. Kondisi awal dari manusia ini bagaimana, ya? Mungkin dia kurang sehat, itu bisa pre-existing personal condition, kurang sehat dia, atau pusing, atau dapat informasi atau kabar melalui WA, melalui ke HP dia, ya harus sudah di stop dulu kerja. Dan seorang bos yang pintar itu baru masuk kerja aja, itu anak buahnya tuh udah dilihatnya itu. Saya di Australia waktu itu saya lihat tahun 73. Ya. Itu bos itu dia melihat orang lapangan itu masuk kerja kan, pergi ke alatnya itu kan dilihat tuh kan, diperhatikannya satu-satu kan. Suatu didekatinya satu orang, sini kamu katanya. Ada apa bos? Kamu saya cek kan, diperiksa dia, apakah dia terpengaruh alkohol atau tidak. Karena malamnya jangan-jangan dia minum banyak kan. Nah, diadakan tes-tes khusus untuk mengetahui kondisi awal dari orang tersebut sebelum dia naik ke mobilnya. Ya. Dan terbukti dia itu sedang masih setengah mabuk. Disuruh istirahat dia. Kalau jam sekian mesti dites masih gagal, dia disuruh pulang. Dan dia kuat, biarpun itu temannya. Ya. Begitu kalau orang di luar sana.
Suatu kurangnya capability, kemampuannya kurang, fisikal kah atau mentalnya dan lain-lain. Kemampuan rendah fisik, mental dan lain atau dan berikut adalah time pressure. Jadi kerjaan yang bertumpuk ya, waktu yang sangat menekan ya, kenyataan baik berupa kenyataan, baik berupa anggapan. Ini bisa menjadi precondition terjadinya suatu kecelakaan. Jadi precondition yang ada pada manusia yang bisa menjurus terjadinya suatu kecelakaan. Jadi seorang atasan, apalagi seorang supervisor safety, dia harus awas ini. Ya. Biasanya nih kalau di Australia tahu nggak? Saya waktu itu belum orang safety saya, tapi saya perhatikan ada 2-3 orang tuh berdiri dia masuk ke tempat berdiri dia melihat orang masuk kerja gitu. Ya diperhatikannya orang semua. Ya. Orang masuk satu-satu dilihatnya. So, ini berupa personal factor yang biasanya diketahui pada precondition, kondisi awal dari seseorang. Suatu precondition ini kenapa unsafe act dan unsafe condition ini bisa ada, bisa timbul. Nah, ini yang jadi apa kita. Ini hubungannya dengan job factor juga. Kalau tadi personal factor, sekarang job factor. Kalau job factor apa? Yaitu leadership. Leadership ini kepemimpinan tidak memadai, kurang kepemimpinannya. Jadi pengawasannya kurang, standar tidak jelas ya. Ini bisa menimbulkan. Suatu tidak adanya setting, penetapan apa? Penetapan tugas, penetapan alat yang mau dipakai, penetapan waktu kapan dimulai kerja, kapan mau diberhentikan. Jadi masalah setting ini juga banyak orang ya. Jadi yang dibutuhkan di sini kita mungkin kalau kita sudah tingkat supervisor, tingkat atasan, ataupun kita cuma baru pekerja, kita harus harus setting ya, setting menetapkan sesuatu itu dengan jelas, tidak apa gitu, tidak asal jadi gitu maksudnya. Suatu kurangnya pelatihan. Soal pelatihan ini termasuk item yang paling penting sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang kita tuh menganggap ini apalagi perusahaannya yang atasannya tidak mengerti, dia menganggap untung dengan tidak mengeluarkan duit untuk pelatihan. Padahal biaya tadi kita bilang kan kecelakaan itu 50% 50 kali dari biaya kecelakaan. Kalau training cuma berapa? Tidak ada. Biayanya training itu mungkin sekian dan itu akan tetap sekian. Tidak ada yang tersembunyinya. Cuma keuntungan tersembunyinya banyak dari training itu. Ya, jadi bisa secara terbalik kita bisa menggambarkan training ini yaitu nilainya itu dia tenggelam dia di bawah laut, di depannya tuh biaya training. Sedangkan keuntungannya tuh seperti gunung es juga. Jadi dibalik apanya gitu. Dibalik filosofinya. Ini yang saya maksud, ya. Kalau biaya engineering itu biaya training itu sedikit aja, tapi yang diselamatkannya besar, mungkin 50 kali, mungkin lebih. Sudah itu inadequate engineering. Jadi ini bisa precondition juga. Precondition itu kondisi awal ya, kondisi awal yang dari job factor, dari faktor pekerjaan, yaitu apa? Kurangnya hitung-menghitung. Ya, engineering ini diartikan jangan diartikan insinyur ya, kita terlalu terbatas mengartikan. Engineering itu artinya adalah hitung-menghitung. Kalau kita bicara mengenai engineering kontrol untuk yang berupa engineering, yaitu berupa hitung-hitungan. Kayak safety factor. Safety factor itu adalah kontrol adalah apa itu adalah engineering kontrol terhadap risiko bahaya. Ya, banyak kontrol engineering terhadap risiko bahaya yang diterapkan. Kurangnya perhitungan, kurangnya hitung-menghitung sebenarnya ya. Suatu inadequate purchasing. Ini pembeliannya tidak banyak kegagalan dari pembelian ini. Misalnya baru-baru ini ada pertanyaan sama saya kan, Firman, itu kalau kita di pertambangan membeli itu tercover di manakah katanya kan untuk pembelian bahan peledak, blasting explosive, ya kan? Itu kan mudah saya bilang kan di SMK 3 itu ada di item bahwa di dalam pembelian ini harus terkontrol sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi kita membeli bahan peledak itu tidak sembarangan. Ada undang-undangnya yang harus kita pahamin. Bagaimana menyimpannya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana
mengatur penyimpanannya ya, tidak sembarangan. Nah, itu maka. Jadi purchasing ini kurangnya pembelian ini juga purchasing, misalnya kita beli suatu alat. Kalau alat atau mesin produksi, kalau dioperasikan pasti ada bahayanya. Yang membawanya saja tidak bisa, sudah ada bahayanya itu. Maka purchasing untuk hal gini ini, pembelian untuk alat-alat ini harus disertai mengenali bahaya alat yang mau dipakai tersebut, ya. Mengenai bahaya, kembali lagi tadi kita harus mengenali bahayanya. Apa bahayanya? Maka perlu training untuk operator yang akan membawakannya. Dan biasanya yang vendor yang penjual alat ini satu paket dia akan melatih operator yang akan menjalankan alat tersebut. Itu sudah termasuk dalam paket pembelian, ya. Jadi paket pembelian itu sudah tercover di dalamnya pelatihan untuk orang-orang, pelatihan untuk maintenance-nya, ya, perawatannya. So alat yang dibeli ini maintenance-nya harus benar. Apa gunanya maintenance? Apa gunanya perawatan? Mungkin orang kadang-kadang melakukan tapi tidak tahu gunanya dia. Gunanya perawatan itu yaitu mengembalikan alat itu ke standar pabrik waktu dia keluar. Apa standar pabrik yang keluar? Misalnya jarak pengirimannya bagus, injakan koplingnya tuh bagus, free play-nya, sudah itu setirnya tuh apanya bagaimana, nyamannya dia, tekanan angin, pokoknya semuanya, suspension sistemnya tuh harus benar-benar sesuai standar pabrik. So, kalau tidak dilakukan perawatan, bisa saja mungkin klaksonnya tidak bunyi lagi, mungkin lampu readingnya tidak nyala lagi, atau lampu jauh, lampu dekatnya tidak nyala lagi. Apa itu tidak berbahaya? Maka rusak tidak rusak pada jam waktu tertentu, kilometer tertentu, alat tersebut harus masuk ke pabrik, harus masuk ke bengkel dan di repair sehingga kondisi alat tersebut kembali standarnya sesuai dengan yang dari pabrik itu. Jadi peralatan ini tidak bisa kita rawat, kita miliki atau kita pergunakan di perusahaan tanpa adanya eksternal dokumen dari alat tersebut. Mungkin saya sudah tahu, beli motor mungkin pasti ada bukunya, beli mobil ada bukunya. Cuma orang tidak pernah, mungkin jarang yang melihat, tidak ada gunanya katanya. Padahal saya kalau sebagai mekanik dulu itu yang paling pertama saya lihat dulu. Ya perusahaan misalnya beli alat atau beli mesin las saja. Kalau tidak ada bukunya tuh tidak jadi kami beli. Saya bilang begitu. Cepat-cepat dia datangannya dari pabrik. Apanya itu? Bukunya. Ya, buku mesin las saja ada. Bagaimana voltasenya, bagaimana ampernya, bagaimana mesinnya, bagaimana perawatannya, bagaimana supaya apa? Apalagi alat-alat yang lebih besar bahayanya. Ini maksud yang mau saya sampaikan. Jadi dari inadequate purchasing ini dibutuhkan apanya? Ya ini kan sudah dijelaskan nih, lack of maintenance atau terjadinya kalau misalnya item berikut adalah lack of maintenance atau wear, saya bilangkan tadi, maintenance atau perawatan itu dibutuhkan yaitu untuk mengembalikan kondisi alat tersebut setelah dipakai sekian lama menjadi standar pabrik kembali gitu. Jadi untuk seorang safety minded, apalagi sudah supervisor ya, pengawas di safety, dia sampai perawatan ini harus diaudit, diperiksa ya. Yang melakukan perawatan ini kan mekanik. Mekaniknya apa wewenangnya dia ngerjakan itu? Apa pendidikannya? Apa sertifikat dia punya? Apa lama pengalamannya? Mengertikah dia dengan sistem rem? Sistem rem aja berkepanjangan di Indonesia ini terjadi remblong. Kecelakaan 3 orang meninggal, remblong. Masuk jurang, remblong. Kenapa? Karena orang nggak ngerti sistem rem. Karena mekanik kaleng-kaleng lah istilahnya. Ya, saya bilang gitu tuh karena kebetulan saya pengalaman dalam masalah mekanik itu, karena itu saya disekolahkan ke Australia dulu tahun 73 itu ya, selama lebih 3 bulan itu menjadi master mekanik saya. Dan sekarang ya itulah bisa saya jelaskan permasalahan-permasalahan mengenai maintenance, perawatan. Oke, job factor. Berikut precondition itu job factor lagi ya, kurang atau tidak memadai. Misalnya, ini kurang inspection. Jadi inspection itu secara berkala harus dilakukan ya, secara berkala, dan untuk mengenali inspection itu apa gunanya? Itu untuk mengenali bahaya. Kita melakukan inspeksi untuk mengenali bahaya ya. Jadi hazard identification,
risk assessment dan determine control ini tidak akan lepas dari keselamatan kerja. Seorang safety minded person, ya, seorang yang berpikiran safety, ini harusnya hafal sama dia nih, lengket di pikirannya, ya, karena inilah awal dari suatu dasar program-program keselamatan kerja. Jadi lack of inspection hazard ini dalam mengenali bahaya sudah gagal dia, karena tidak adanya inspeksi, tidak adanya pengenalan bahaya atau mengenali bahaya tidak ada. Tadi sudah saya bilang mengenali bahaya itu melalui apa? Melalui adanya SOP. Suatu incorrect equipment. Nah, ini incorrect equipment juga sering. Equipment-nya tidak benar, alat tidak benar, maka akan terjadi kecelakaan. Jadi sebagai job factor. Job factor berikutnya apa? Precondition dari job factor. Jadi masalah awal dari job faktor pekerjaan ini. Setelah incorrect equipment, ini peralatan atau alatnya tidak memadai, ya, alat tidak memadai. Equipment and inadequate tools itu peralatan tidak memadai. Tidak memadai itu mungkin terlalu kecil, atau mungkin terlalu besar, atau terlalu lemah, atau tidak cocok. Banyak ini terjadi, ya. Sudah itu equipment-nya juga tidak cocok, tidak benar, ya. Itu bisa timbul sebagai precondition, kondisi awal, ya, yang ada yang menimbulkan kecelakaan sebagai dari faktor pekerjaan. Suatu confusing, out of date procedure with missing step. Ini maksudnya apa? Confusing itu bingung, ya, bingung karena tanggal berlakunya prosedur mungkin sudah tidak berlaku lagi, sudah prosedurnya ada, alat yang dipakai untuk prosedur sudah terjual atau sudah di afkir, dan alatnya, dan jadi dokumen prosedurnya masih disimpan. Jadi maka akibatnya apa? Bisa bisa langkah-langkah kerja menjadi salah. Jadi dokumen itu termasuk bagian yang penting. Suatu berikut adalah kurang input dari karyawan untuk pengembangan dari prosedur. Nah, ini penting juga. Karena ada orang bertanya, baru-baru ini aja ada yang bertanya sama saya, ya, siapa yang membuat prosedur itu Pak Herman? Gitu. Saya bilang, umumnya yang melakukan prosedur itu, yang membuat prosedur itu adalah karyawan yang melakukan pekerjaan itu, yang sudah sering melakukan pekerjaan. Saya ambil contohnya misalnya, siapa yang lebih tahu prosedur masak nasi kalau nggak istri di rumah? Ya. Saya sebagai istri saya tanya, ya, mana prosedur membuat, ya, dalam grup bahasa Inggris kita bahas itu mengenai mengenai rice cooking dengan rice cooker electric rice cooking, ya, gitu maksud. Jadi gini, saya tanya prosedurnya bagaimana, langsung di bahasa Indonesia kan. Dari langkah-langkah itu mana yang berbahaya? Ibu-ibu aja ditanya, dia tahu dia. Kalau yang paling berbahaya mungkin waktu saya mau nyolokkan listrik, megang kabel listrik itu ada takut-takut saya katanya. Benar. Maka jelas langkah-langkah dari memasak nasi pakai electric rice cooker, langkah-langkahnya itu sudah ada prosedurnya. Dari langkah-langkah itu kita tahu bahayanya mana. Langsung saya tanya, apa kira-kira supaya jangan kena listrik? Oh, saya pastikan kabelnya itu tidak ada yang rusak katanya. Kalau perlu, saya tidak memegang langsung kabel itu, saya pegang dengan alas tangan katanya, dengan apa? Pokoknya sesuatu proteksi lah, mungkin PPE atau APD, alat pelindung sarung tangan misalnya kan, sarung tangan yang dari asbestos atau yang dari karet. Kalau mau lebih hati-hati gitu. Jadi sederhana sebenarnya kalau benar-benar kita mau memikirkan. Wah, prosedur itu yang bikin adalah yang melakukan pekerjaan. Dia yang bikin dulu draftnya. Suatu bosnya nanti kalau di perusahaan dilihat langkah-langkahnya make sense nggak? Make sense itu masuk akal nggak? Ya, if every steps make sense, ya, and then you put in writing, ditaruh dalam tertulis. Kalau ada 3 orang dengan pekerjaan yang sama bisa, kita minta informasi dari 3 orang yang lain. Nanti supervisor membuat dan menetapkan prosedur yang benar, baru dia nanti yang mereview, ya. Sudah itu nanti di-approve oleh bos. Itulah yang SOP. JSA sebaliknya kita bikin JSA gitu. Ini juga ineffective communication bisa menjadi job factor
dalam masalah precondition, kondisi awal yang berbahaya dari job factor, yaitu ineffective communication. Apa yang dimaksud communication? Communication can be anything. Komunikasi ini bisa menjadi apa saja, ya bisa aja. Ya, ketok di pintu aja gitu kan. Itu komunikasi itu, berarti orang mau masuk ke kamar kita, ya. Itu komunikasi, dan tentu komunikasi ini dimengerti. Hebat betul komunikasi, kalau tidak dimengerti, tidak ada arti, tidak ada gunanya. Jadi kalau komunikasi tidak efektif, ya, misalnya community itu banyak ya contohnya sebagai job factor dari bentuk precondition, kondisi awal. Ya, misalnya, nanti ngumpul di sana, ya kan? Atau orang-orang gini nih harus ngerjakan ini, ngerjakan ini. Nah, komunikasinya tidak jelas ini orang bingung kan, akhirnya salah kerja atau salah berangkat, salah pergi. Jadi termasuk sebagai precondition job factors, ineffective communication, komunikasi yang tidak efektif. Kadang-kadang masalahnya orang kita tuh tidak mau bertanya lagi gitu, kayak malu dia bertanya, dianggap bodoh, apalagi diketawain temannya lagi. Akhirnya tidak maju-maju. Sekarang setelah precondition, unsafe, ya, sekarang root cause. Root cause ini penyebab dasar. Kenapa seseorang atau job faktor atau faktor manusia atau faktor pekerjaan memungkinkan kecelakaan, bisa memungkinkan terjadinya gitu ya, atau terjadinya. Jadi di sini ini adalah quality procedural health safety dan environment management system failure. Nah, ini maksudnya masuk ke program-program yang jelas, root cause. Jadi penyebab dasar. Kalau tadi sudah precondition yang cenderung menyebabkan kecelakaan, sekarang root cause ini karena tidak diterapkannya safety atau environment management system. Ada kegagalan-kegagalan di situ. Contohnya, objektif dari HSE, objektif sasarannya, plan programnya itu tidak jelas. Ya, suatu tanggung jawab, peran dan tanggung jawab seseorang itu dan tanggung jawabnya tidak jelas. Sudah itu manajemen of change, jadi perubahan manajemen tidak diprosedurkan, tidak dibuat prosedurnya. Sudah itu safety dan professional training juga tidak. Sudah itu accident management, ya kecelakaan manajemen, workplace health protection juga tidak jalan. Hazard identification dan risk management juga. Jadi hazard identification seperti yang kita bahas tadi, termasuk risk management juga tidak jalan. Kembali ke sini, ya. Mungkin saudara sudah melihat di sini sertifikasi audit SMK 3 ya. Ini SMK 3, sistem SMK 3, di sini sudah termasuk semua nih. Ya. Permasalahan yang kita bahas dari tadi itu ada di sini semua nih. Jadi saling terkait semuanya. Maka yang pertama itu ada sertifikasi audit. Ini untuk perusahaan yang akan mendapatkan sertifikasi audit SMK 3 bisa gambarannya seperti ini gitu. Ini materi yang harus dipahamin. Ada 166 kriteria. Jadi temuan-temuan setelah diaudit, maka kalau 6,5% dikenakan tindakan pembinaan, 68% dapat bendera perak, 85 sampai 100% dari 166 kriteria. Ya. Sekarang bisa dilaksanakan. Oke, ini yang maksud plan program objektif. Misalnya plan program, di sini ada 11 item kegiatan dari orang safety atau kegiatan safety. Misalnya ada P2K 3 meeting atau safety committee meeting, team member. Ini tiap bulan harus dilakukan. Ya, enggak tahu tanggalnya berapa, dipilih yang enak, maka otomatis tahun itu 12 kali. Ada objektifnya 12 kali. Safety talk meeting, ya 4 kali, ya minimal setahun 48. Sudah itu toolbox meeting, management review meeting. Sudah itu ini 2 kali aja atau 4 kali, ya 4 kali. Sudah itu housekeeping inspection, ini inspeksi untuk mengetahui bahaya. Itu PPP alat P3 inspection, ya P3 perlindungan pertama pada kecelakaan,
Oke, jadi ini 1 kali. Jadi ini inspection untuk inspection itu macam-macam ya. Misalnya ada fire, ada yang housekeeping, ada yang listrik. Pokoknya macam-macam bentuk inspection tiap-tiap departemen. Jadi PP3 ini inspeksi apakah istilahnya, tapi tiap bulan 1 kali. Workplace inspection tiap departemen 1 kali. Hygiene. Ini program yang ditandatangani oleh manajer, oleh bos, oleh direktur, ya kan? Dan harus dilaksanakan sesuai ini. Ada buktinya, ada bukti tertulisnya, ada bukti notulennya, ada bukti foto-fotonya kalau bisa. Sekarang ini kan bisa saja itu dijadikan bukti-bukti foto. Itu plan program. Ya. Ada juga orang bertanya, saya bilang ini, paham kan maksud dari plan program? Padahal plan program ini kita itu sudah biasa dari SD sampai SMA. Wah, kok begitu, Pak? Apa itu maksudnya? Saya bilang kan begini. Plan program itu bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan nggak tahu siapa yang memulai dulu, dia bilang kan itu mata pelajaran. Oh, mata pelajaran itu plan program. Ya, tapi kalau diartikan mata pelajaran itu apa sebenarnya itu? Mata pelajaran. Saya bingung, saya bilang. Tapi itu adalah plan program. Program 1 tahun untuk belajar bagi siswa. Ya. Dari minggu ke minggu sampai 52 minggu dalam setahun, itu berubah terus tuh materi yang dibahasnya. Termasuk juga measurable. Measurable berarti terukur jamnya. Ya. Dan kadang-kadang gurunya juga dijelaskan sana siapa gurunya. Bisa ganti-ganti gurunya itu. Apalagi kalau mata kuliah. Itu adalah plan program. Oh iya. Baru orang tuh mengerti bahwa plan program itu yang diistilahkan bagi kita itu mata pelajaran lah. Karena kita tuh bahasa Indonesia ini membuat kita tuh ya begitulah gimana. Oke, that's my reason I like to deliver English training for the one who is interested to join the course. Oke, environment management system failure. Ya, di sini bisa kita ketahui ya, sistem manajemen failure. Ya, manajemen komitmen. Ya, manajemen komitmen akan kelihatan, safe working practice dan prosedur-prosedur akan kelihatan. Safety in project. Suatu contingency plan. Jadi contingency plan ini adalah perencanaan untuk membuat bahaya itu tidak tambah parah. Biaya dari suatu kecelakaan, biaya suatu musibah itu tidak membesar. Itu maksud gunanya contingency plans atau emergency preparedness. Di mana kalau terjadi kebakaran ya dan cepat tanggapnya pemadam kebakaran, seharusnya terbakar 100%, bisa dia terbakar cuma 25%. Itu tujuan dari emergency atau contingency plan. Apakah ini sudah terlaksana dengan benar? Sudah itu apakah dilakukan drill terus secara bagus? Drill itu apa maksudnya? Emergency plan itu, emergency response itu harus dilatih di apa bahasa Indonesianya itu? Dibiasakan gitu ya. Jadi seolah benar-benar terjadi kebakaran padahal nggak, dengan adanya komunikasi lagi nih. Ada komunikasi khusus untuk terjadi kebakaran itu bunyi sirine. Ya di perusahaan-perusahaan yang bagus di lepas laut ya, di lepas laut itu pengeboran lepas laut itu kalau nggak salah saya ada 4 jenis bunyi sirine. Ya, bayangkan aja tuh 4 jenisnya. Kalau orang sudah tidak ada pendengarannya nggak bisa kerja lagi itu maka ada itu sebagai precondition dari personal factor ya. Jadi telinganya tidak bisa mendengar suara. Jadi di sana ada 4 jenis bunyi suara, dari salah satunya itu mengenai drill atau pelatihan bahwa terjadi kebakaran. Tapi yang benar-benar bunyinya, yang benar-benar kebakaran nanti mungkin lain lagi, tidak tahu saya bunyinya itu ya. Tapi yang jelas tujuannya di sini untuk contingency plan, emergency preparedness, maka itu bunyi itu bisa dijadikan acuan ya, sehingga orang tahu. Nah, ini termasuk komunikasi ya. Suatu motivation. Motivation ini bagaimana dorong-dorongan untuk orang bisa aktif dengan K3 ini, dengan SMK 3 atau sistem manajemen K3. Berikut kontraktor safety management.
kontraktor safety management baru kemarin, baru minggu lalu kita mengadakan pelatihannya nih ya, kontraktor safety management ini. Ini bagaimana kontraktor yang di bawah kita, yang bekerja untuk perusahaan kita, itu bagian dari kita masalah keselamatan kerja. Tidak bisa kita abaikan. Maka semua yang kita terapkan juga berlaku bagi mereka. Kelebihannya ada, kita berhak mengaudit dia, memeriksa dia, bahwa perencanaan kerjanya ada bukti dilaksanakan mereka gitu. Itu maksud di sini. Jadi kontraktor safety management ini penting. Berikut safety audit. Jadi safety audit kita bisa mengaudit secara internal dari departemen logistik, mengaudit departemen production, dari production mengaudit departemen HRD, HRD mengaudit departemen yang lain. Jadi asal dia cross check audit namanya, asal jangan mengaudit diri sendiri, ya. Kalau mau audit perusahaannya sendiri, kerjaan dia sendiri itu sama dengan bohong. Gitu. Jadi safety audit ini penting untuk dilakukan. Kalau external audit lain lagi. Oke, berikut strategi objektif. Ini kebijakan ketiga tidak tepat, tidak memadai atau berkala. Ini example dari High ISO Management System failure, kegagalan dari sistem manajemen, ya. Sistem manajemen atau kegagalan SMK 3. Kebijakan tidak ada, tidak tepat, semua kegiatan yang berhubungan dengan ketiga tidak dikomunikasikan atau tidak dipahamin, sudah itu tidak adanya sistem tersedia untuk meninjau dan meningkatkan sasaran strategis, implementasi, penerapan sasaran strategis tidak terencana, sudah itu yang manajemen sistemnya HSE not given, sudah itu K3 tidak diberikan status perlakuan yang sama pentingnya dengan sasaran bisnis lainnya. So sistem, manajemen kan ada juga manajemen administrasi, ada manajemen pergudangan. Kalau manajemen keselamatan kerja juga harus sama, mungkin lebih dari manajemen-manajemen lain gitu maksudnya gini. Jadi komitmen terhadap manajemen. Jadi kalau diabaikan maka akan timbullah suatu kecelakaan. Itu maksudnya di sini. Suatu tidak penempatan SDM tidak cukup untuk mengelola K3. Jadi orang K3 ya, sumber daya manusia untuk K3 ini tidak cukup. Seharusnya orang safety ada bosnya satu, kalau perlu kalau perusahaannya besar ya, karyawannya misalnya 2.000, 3.000 dengan tempat yang berbeda, mungkin dibutuhkan seorang safety manager, suatu membawahi nanti dia superintendent safety atau supervisor safety lagi, dan di bawahnya baru beberapa orang safety. Ini tidak ada sama sekali, cuma dikasih orang yang tukang fotokopi aja menjadi orang safety. Dulu di sebelum tahun 2000 benar itu, saya alamin itu. Ya, orang safety itu orang buangan. Ya, kadang-kadang orang safety itu termasuk orang yang agak vokal dalam masalah perburuan, maka dia dipindahkan menjadi orang safety. Suatu kerjanya tiap hari cuma mencuci mobil. Ya. Nah, kalau kita lewat tuh diteriakin, mau cucikan mobilnya enggak? Katanya, dibilang itu. Itu dulu, tapi setelah tahun 2000, mungkin setelah tahun sekitar 80-90 ya, itu sudah mulai orang peduli bahwa safety ini bisnis yang serius. That's what I like to express. So safety is a very serious business ya, untuk safety minded personal. Jadi itu tadi. Satu berikut, kegiatan kerja tidak diberikan kepada orang yang berpengalaman dan ahli. Jadi salah penempatan orang. Sudah itu sikap perilaku K3 yang benar tidak didorong ke karyawan yang dengan secara tegas. Ya. Perilaku K3 yang benar itu tidak didorong, tidak dimotivate ke orang. Suatu HSRO, peran K3, tanggung jawab gugat, tanggung gugatnya tidak ditetapkan di tiap tingkat jabatan. Ya, sudah itu peran dan tanggung jawab yang berhubungan dengan definisi K3 tidak diperjelas atau tidak jelas. Ya, berikut sistem penilaian resmi tidak untuk tinjauan ya, penghargaan dan tinjauan ulang kinerja K3 itu tidak mumpuni gitu. Sudah itu berikut adalah tidak ada tindakan terencana yang ditetapkan untuk mencapai sasaran K3. Jadi sasaran K3 apa tadi dari awal kita bilang? Itu zero accident ya. Sebenarnya apa? Manajemen ini, sistem manajemen ini apa definisinya? Ya, sistem manajemen itu apa definisinya?
sistem manajemen yaitu menetapkan sasaran bersamaan menetapkan cara-cara untuk mencapai sasaran. Jadi ini tercover semua sudah itu. Jadi harus ada personelnya orang safety. Ya. Jadi tidak ada tindakan terencana yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ketiga. Berikut memonitor kemajuan sasaran ketiga menerapkan rencana ketiga. Jadi berikut work practice procedure. Nah ini. Jadi work practice procedure inilah yang dimaksud dengan SOP. Ya. SOP, Standard Operating Procedure, yaitu Job Safety Analysis. Untuk melihat bahaya, risiko dari bahaya kecelakaan, bahaya dari pekerjaan tersebut. Tidak ada prosedur atau tidak memadai atau sudah kedaluarsa prosedurnya. Karena tidak pernah direview, tidak pernah. So, semua dokumen menurut standar sistem manajemen, semua dokumen itu harus direview sekali setahun minimal oleh semua orang. Apapun bentuk prosedurnya, apapun bentuk dokumennya, baik itu prosedur, baik itu kebijakan, baik itu manual, baik itu berupa policy, baik itu berupa visi atau misi, ya itu harus direview sekali setahun. Ada bukti bahwa itu direview. Kalau tidak berubah, tidak apa-apa. Kalau masih relevan dokumennya dengan perkembangan zaman, boleh dipakai terus, tapi harus bukti bahwa itu direview. Jangan didiamin aja, itu maksudnya. Suatu pelatihan kurang memadai, sudah itu dokumen prosedur tidak tersedia atau tidak diketahui pekerja terkait. Ada dokumen prosedur, tapi disimpan aja di dalam laci, tidak pernah disosialisasikan. Tidak memadai pemantauan prosedur, preventif suatu perawatan atau peralatan produksi tidak lengkap sesuai program terencana. Jadi itu. Jadi berikut di sini apa kita lihat ini hazard identification, risk assessment dan control tetap berlaku ya, ada SOP, ada JSA-nya. Sudah itu terhadap apa? Terhadap manusia, bahaya pada manusia, yaitu apa? Ini tadi yang kita bicarakan, jenis bahaya itu ada 6 minimal, ada fisik, ada elektrik, ada heat atau panas, ada chemical, ada biologi, ada ergonomik yang kita bicarakan tadi, ketidaksesuaian ya, terhadap tubuh manusia. Ya. Suatu kontrolnya apa? Mungkin eliminasi, mungkin substitusi, mungkin isolasi, mungkin engineering, mungkin administratif, mungkin PPA. Ini materi ini kita sudah bahas juga dulu nih. Ya, kalau dia kemarin. Sudah itu management of change. Ya, perubahan. Ada 8 langkah untuk mengelola perubahan ini. Jadi ini juga kita perlu memberikan pelatihan khusus untuk ini nih, untuk management of change. Ya, ini materinya ada 9. Tapi tidak mungkin kita bahas yang sekarang. Karena waktunya sudah mau nih. 1 jam lebih. Ya. Iya, Pak. 4. Ya. Ini 6. Ini standar yang tidak memadai, spesifikasi yang tidak memadai, desain kriteria, suatu HSE applicable to the purchase of equipment and service are not regularly applied. Sama dengan materi yang kita bahas tadi. Bagian purchasing, bagian pembelian ya tidak terlalu terpadu dengan keselamatan kerja. Kontraktor highest performance not considered. Jadi kontraktor highest performance tidak diberikan tidak dipertimbangkan sebelum pemberian kontrak. Jadi kontrak masalah ketiganya dengan kontraktor yang mau bekerja dengan kita tidak kita berikan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan keselamatan kerja dengan K3. Suatu project safety plan tidak memadai atau mungkin tidak ada sama sekali gitu. 7 sistem analyzing job ini sama suatu sistem untuk menganalisa kompetensi kerja dan mengetahui kebutuhan training. Nah, jadi ini job desk discussion ini sangat penting sebenarnya, yang lengkap, yang bagus ya. Saya sebenarnya banyak yang dibahas di job desk ini. Saya ingin nanti kalau dengan Mas Asif, kalau misalnya kita mengadakan pelatihan lagi ini job desk ini secara terperinci kita jelaskan ya keuntungannya dan bahayanya dan bagaimana mengendalikannya dan bagaimana melihat benefit dari job desk ini. So banyak ada juga orang bikin job desk tapi tidak lengkap, tidak bagus, tidak komprehensif gitu. Suatu sumber pelatihan dari luar perusahaan tidak mencukupi sebagai persyaratan. Jadi begini,
pelatihan yang ada eksternalnya tuh tidak mencukupi sebagai persyaratan. Banyak itu perusahaan-perusahaan luar negeri ya. Di Indonesia di zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang orang sudah banyak ngaku-ngaku bisa jadi instruktur. Di zaman dulu sebelum tahun 2000 ya, itu ada aja kita minta pelatihan tapi nggak ada. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah minta pelatihan scaffolding waktu kerja di Pagerungan ya, di Pagerungan di sebelah utara Pulau Bali. Saya datang ke PJK 3 terkenal satu saat. PJK 3 di Indonesia waktu itu tahun itu hampir nggak ada ya. Cuma yang di Surabaya ada. Dan saya kebetulan kenal dengan direkturnya. Saya udah dapat info sebelumnya. Saya datangin dia minta pelatihan scaffolding. Ya, itu tahun berapa itu? Tahun 89 mungkin. Ya. Sudah itu datang saya kantornya bicara dengan direktur, bicaranya, oh Pak kita belum punya Pak gini-gini, kita mau coba nanti membuat pelatihan scaffolding. Oke, kalau gitu enggak apa-apa, saya bilang kan. Saya kembali ke site, saya hubungin bos saya di Australia, langsung dikirimkan untuk scaffolding di zaman itu dari Australia. Ya, sampai dari Australia. Berapa biayanya itu dari Australia datangkan scaffolding. Saya pelajari, saya belum orang safety benar sebenarnya, cuma safety minded saya. Sudah itu saya lihat sederhana aja pelatihannya. Kenapa butuh kita scaffolding training di sana? Karena kita membuat tangki di sana, tangki besar, ya, minyak mentah itu mau disuling kan, mau dijadikan gas gitu kan. Jadi, namun sekarang yang bisa ngajar scaffolding mungkin ratusan mungkin di Indonesia sudah, ya, yang bisa nyambung pipa aja sudah jadi inspektor scaffolding dia. Itu suatu kenyataan waktu itu. Ini yang ada hubungannya dengan item ini. Sumber pelatihan dari luar perusahaan tidak mencukupi sebagai persyaratan oleh perusahaan. Banyak. Dulu mungkin nggak tahu saya tahun berapa dulu pernah juga ada yang minta sama saya. Ya, saya sendiri. Ya, tripod data analisis mengenai penyelidikan kecelakaan. Ya, saya bilang kenapa? Oh, waktu itu saya bilang saya nggak tahu nih, belum tahu, saya belum pernah. Oh, ya, kalian apa-apa. Oh, mungkin 4 tahun lalu, 5 tahun lalu saya lihat materinya sederhana aja sebenarnya. Itu salah satu contoh bahwa sumber pelatihan dari luar perusahaan itu mungkin tidak cukup sebagai persyaratan yang dibutuhkan. Pelatihan yang memadai tidak tersedia juga bisa. Jadi kompetensi yang didapat tidak disampaikan di area kerja. Jadi gini, diseminasinya tidak dijalankan. So, berupa ketetapan prosedur ya sebenarnya bahwa seseorang yang dikirim oleh perusahaan keluar, apalagi ke luar negeri, kembali dari luar negeri dia bertanggung jawab untuk mensosialisasikan. Tapi itu sekarang ini hampir tidak jalan. Kalau saya dulu jalan itu. Satu misalnya berikut personal kompeten tidak tersedia untuk memberikan pelatihan. Itu juga. Gini juga, perusahaan-perusahaan dia tuh harus membentuk dari perusahaan itu sendiri trainer-trainer, instruktur-instruktur dari kalau orang listrik ada yang ngajarin listrik, kalau orang dari produksi harus ngajarin produksi, dari packing harus ngajarin, pokoknya dan secara internal itu dan dikeluarkan sertifikat oleh perusahaan itu biasa. Cuma nggak tahu apakah sekarang masih dipelihara begitu atau enggak. Itu emergency juga ya, hal yang paling serius. Emergency prosedur ya harus ada dan tetap. Sudah itu insiden manajemen, ini proses pembelajaran dari kejadian-kejadian berakhir tidak memadai, terakhir tidak memadai, atau proses. Saya rasa ini aja mungkin materinya yang kita bahas, dan kita kasih waktu 15 menit untuk pertanyaan. So bagi yang mendapatkan materi ini, mudah melihatnya sekarang lagi nih. Tujuan dari materi kita ini, ya, flow chart dari safety management, safety management ini. Misalnya APD bagaimana melaksanakan inspeksinya, bagaimana APD itu kalau ingat dari kalau bahan sintetis, baik ban, baik plastik, topi atau apa, itu ada masa berlakunya. Ya, so dia ada masa fatigue. Nah, fatigue itu masa dia tuh lapuk dan tidak tahan lagi dia. Kayak topi, kayak sepatu juga, itu orang safety harus ngerti itu. Kontraktor tidak termasuk dengan pengelolaan ketiga. Nah, ini juga suatu masalah kalau kontraktor safety tidak dimasukkan dalam program K3 perusahaan, itu
perusahaan itu bisa dituntut, itu bisa kena dia. Pemilihan kontraktor tidak memadai atau kualifikasi awal tidak memenuhi. Jadi begini, mungkin saudara-saudara pernah dengar seorang kontrak, saya sering betul diminta, memang kita butuh standar ini, karena kita mendapatkan untuk pre-kualifikasi kalau tidak salah saya istilahnya, untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kontraktor. Gitu. Jadi ini tidak memadai, bisa sudah. Kalau tidak memadai, tidak teliti, kita memilih kontraktor bisa menimbulkan kecelakaan. Kan itu tujuan sebenarnya. Itu SMK 3 auditornya tidak efektif. Ya, tidak efektif. SMK 3 kontraktor ini, saya termasuk sering ya memberikan pelatihan internal auditor untuk sebuah perusahaan. Ya. So internal audit itu jauh lebih bermanfaat daripada external audit untuk sertifikasi yang diakui. So internal audit inilah kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini sangat bermanfaat internal audit. Oke, jadi acceptable ini kriteria bahaya dan efek dan yang potensi berpengaruh yang tidak dikenali secara sistematis bisa terjadi ya. Itu risiko kerja tidak dinilai secara memadai. Jadi risiko kerja itu berdasarkan alat apa nih? Ini alat, kalau ini sistem manajemen ya, ini penting kali ini. Ini konsep dasar dari apa yang kita bahas dalam masalah keselamatan kerja. Nih, maksudnya ini tools ya, tool untuk menilai tingkat risiko. Ini yang paling sederhana nih. Kalau yang lebih bisa lagi 5 tingkat. Kalau ini cuma 3 tingkat. Tingkat keparahan dengan tingkat keseringan atau frekuensi dengan severity. Ya, ini untuk menetapkan tingkat risiko dari suatu risiko bahaya pekerjaan. Nih, jadi audit, hasil temuan audit tidak diselesaikan. Ini juga suatu masalah, tidak ditutup dia dengan benar gitu. Temuan-temuannya dibiar aja begitu. Ini malah sering terjadi juga. Karena orang tidak mau memperbaiki gitu. Jadi itu maka perlu audit dengan di close secara sungguh-sungguh. Tidak terbuka begitu aja. Jadi maksudnya ada temuan tapi dibiarkan tidak dibenarkan karena keterlibatan manajemen kurang cukup. Itu akibatnya orang menganggap sesuatu yang tidak serius. Ya, tapi kalau orang yang paham dengan audit akan tahu dia bahwa temuan-temuan dari audit itu harus diperbaiki. So, temuan-temuan audit itu harus sama-sama diakui, itu maka diskrepensi tadi kan sasarannya harus sama-sama diakui oleh auditor dan auditi. Jadi orang yang mau audit dengan orang yang diaudit harus sama-sama mengakui, oh Pak, oh benar, ini temuannya ini yang harus kita perbaiki dan ini harusnya diperbaiki, ini harus diperbaiki, tanggalnya sekian. Tapi kalau ini tidak dilakukan, porsinan belakangan ini tidak dilakukan, tidak akan ada perbaikan dan tidak akan ada gunanya audit, tidak akan ada gunanya sistem manajemen K3 di perusahaan. Halo, masih ada kah orangnya kak? Masih Pak, siap. Oh, syukur. Bagus Pak, terus Pak. Oke. Jadi yang kita bahas ini adalah mengenai flow chart, ya flow dari bagaimana safety management system itu harusnya jalan. Jadi dengan berupa pertanyaan-pertanyaan tadi kita coba menjawab, menjelaskan, ya. Tapi kita tentu agak terburu-buru dan saya rasa lebih kurang harap maklum. Tapi kalau ada pertanyaan kita bahas untuk sesi selanjutnya. Bagaimana, Kos? Baik, Pak. Siap. Oke, untuk materi mungkin sampai di situ, Pak ya. Ya. Kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang jelas mungkin atau ingin menambahkan dari hal-hal ini, silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kalau di grup juga mau tanya silakan, jangan ragu-ragu. Ya. Saya selalu saladenin, cuma orang nggak mau nanya soalnya. Ya, kebetulan Pak Herman ini sangat senang sekali apabila ditanya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh tanggapan. Silakan Pak Tawan Raharjo. Siap. Ingin menyampaikan. Ini yang disampaikan Pak Herman dari kemarin-kemarin itu memang concern di perusahaan kami. Kan perusahaan kami itu mengelola 5 tower yang hampir tiap bulan itu tenannya ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi selalu
ada kontraktor untuk fit out maupun reinstate. Jadi materi yang disampaikan ini cocok sekali kepada tim investor kami untuk di lapangan. Jadi Alhamdulillah Pak Pak. kontraktor ini yang masuk di perusahaan kami ini belum bisa bekerja sebelum ada safety audit di tempat kami atau Iya. dan itu materi ini harus nanti saya sampaikan ke tim lapangan supaya saat nanti safety induction ke kontraktor itu benar-benar matang karena kontraktor kadang-kadang lebih ngeyel dari kita Pak. Iya Jadi benar. materi ini saya serius sekali untuk saya perhatikan sampai 3 minggu ini. Dan terima kasih sekali nanti saya praktekkan di lapangan untuk ini Pak. Pak Irfan terima kasih. Ya. Tapi bisa juga Pak, Pak Tawan itu maksud saya subkontraktor itu ya itu mutlak di bawah pengawasan kita dan di bawah tanggungan jawab kita ya. Kumpulkan orang-orangnya bisa aja orang-orang yang peduli ya. Pak melalui Mas Asif bisa aja. Ini saya free aja, tidak ada masalah saya. Kita memberikan penjelasan mengenai SMK 3. So SMK 3 yang 166 kriteria itu dengan waktu 1,5 jam yang kita lakukan ini, kita apa namanya nih sangat bermanfaat nanti. Kita coba pendekatan yang komprehensif itu dan saya yakin akan ada manfaatnya Pak. Jadi tergantung aja, saya tidak ada masalah Mas. Yang penting sampai pesan ini. Siap, terima kasih Pak Irfan. Ya. Pak Asif. Baik, Lanjut. Oke, silakan apabila Bapak Ibu ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Wah, sepi sekali ya sepertinya. Nah, kebetulan saya udah berminggu ini materinya saya terima duluan dari Bumi ya. Jadi yang kurang-kurang saya catat lengkap di buku. Iya, bagus Pak. Saya padukan dengan materi yang ada di kantor kami sehingga pas lah untuk di-compare jadi satu yang lebih bagus lagi gitu Pak. Bagus itu Pak. Ya, harusnya. Oke, yang lain? Oke. Silakan yang lain ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu tentang K3. Pak Tengku Ali, apakah ingin bertanya? Oh, tidak. Oke. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya mintakan kesimpulan dari Pak Herman tentang pelatihan kita hari ini. Silakan Pak Herman untuk kesimpulannya. Oke. Jadi apa yang kita bahas itu sebenarnya menunjukkan alur aja kan, alur analisa bagaimana dengan pertanyaan ya dari awal sampai faktor ada yang precondition, ada yang unsafe condition, precondition dari jobnya, dari personelnya, sampai sistem manajemen itu sendiri, sampai tanggung jawab kita kepada kontraktor, sampai mengenai audit memastikan ya. So audit itu kan gunanya untuk memastikan bahwa program-program yang kita bikin itu kelihatan ada buktinya itu jalan gitu. Jadi enggak ada aja. So saya kalau mau audit, yang paling pertama saya tanya apa? Yaitu mana program kerja dari kerja safety-nya, program safety-nya mana? Maka mereka akan melihatkan program itu ya. Suatu program itu tentu harus ada buktinya. Kalau kita audit pada bulan Juni berarti sudah 6 bulan ada buktinya dilakukan program itu. Kalau tidak dilakukan program itu berarti itu temuan. Apa permasalahannya dia harus mencarikan jalan keluarnya. Jadi sangat menarik sebenarnya. If you know what you are doing, this will be interested ya. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan, pasti ini sangat menyenangkan. Banyak program-program safety yang menarik ya. Yang membuat orang terlibat semua gitu. Sampai ibu-ibu di rumah itu bisa terlibat, dia akan mendukung dia karena terbawa ke rumah, safety-nya itu terbawa ke rumah sehingga mereka senang gitu. Oke, itu yang pernah saya lakukan di site ya, di Pagerungan itu dulu itu. Ada safety dinner namanya. Safety dinner ada acara panggung, suatu datang itu tamu-tamu dan boleh mereka bawa keluarga. Sudah itu dapat hadiah bagi kelompok safety-nya yang bagus, dapat hadiah kaos itu berapalah kalau dibandingkan kecelakaan. Ya, itu maksud saya yang mau saya sampaikan. Atas perhatiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan berikut. Terima kasih. Baik. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan
materi yang disampaikan sudah dianggap sudah selesai, nanti bisa bertanya di WA Group ya apabila ada pertanyaan lagi. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah selesai, sudah jam 14.45 ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di pertemuan Sabtu depan. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Terima kasih Pak Sip, Pak Irfan. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih lagi. Ilmunya, Pak. Sampai jumpa. Ya.